3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang sebuah tema, klaim Tuhan Yesus terhadap natur kealahannya. Pusat narasi Kristen terdapat sebuah pernyataan yang menguncang fondasi pemahaman manusia mengenai Tuhan dan manusia. Pernyataan Yesus tentang keilahiannya sendiri ini bukan sekadar klaim sederhana, tetapi esensi dari ajaran, mukjizat, dan naturnya sebagai manusia dan Allah sejati. Bayangkan saja saudara, situasi di mana seorang perajin kayu dari Nazaret yang dikenal karena hikmat dan kebijaksanaannya dan kasih sayangnya kepada sesama manusia, mulai menyampaikan perkataan yang melampaui batas kenabian. Ia tidak hanya mengklaim sebagai utusan Tuhan, tetapi juga mengklaim sebagai Tuhan itu sendiri. Hal itu dapat kita lihat dari pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, hingga klaim otoritasnya untuk mengampuni dosa yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, menempatkan dirinya pada posisi yang unik. Pernyataan ini tidak lepas dari cibiran atau hal-hal yang bersifat kontroversi bagi banyak orang di zaman sekarang. Ini adalah penghujatan, suatu pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan terhadap monoteisme Yahudi yang ketat sekali. Namun bagi pengikut Kristus, pernyataan tersebut menjadi dasar iman mereka, merubah cara pandang mereka terhadap siapa Tuhan dan makna dari keselamatan. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus secara tepat mengatakan, "Saya adalah Tuhan." Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa dia tidak menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Misalnya saja kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 yang mengatakan demikian, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekilas tampaknya ini bukan pengakuan sebagai Tuhan, namun perhatikanlah tanggapan orang-orang Yahudi terhadap pernyataan Yesus. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka orang Yahudi melempari Yesus, melainkan karena Tuhan Yesus menghujat Allah, dan karena Tuhan Yesus sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes pasal 10 ayat 33. Orang-orang Yahudi menginterpretasikan pernyataan Tuhan Yesus sebagai pengakuan bahwa dia merupakan Allah yang sejati dan mensejajarkan dirinya dengan Allah. Kita dapat perhatikan pernyataan-pernyataan selanjutnya. Yesus tidak pernah membetulkan apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi yang menyatakan, "Saya tidak mengklaim sebagai Tuhan." Ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dengan mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pasal 10 ayat 30. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus mengatakan demikian, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kembali sebagai responnya, orang-orang Yahudi mengambil batu dan berusaha merajam Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 59, mengapa orang-orang Yahudi ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu jika dia tidak mengatakan sesuatu yang mereka anggap sebagai penistaan, yaitu mengaku sebagai Tuhan? Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ini dengan jelas mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dalam wujud manusia sejati dan Allah sejati. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 memberitahukan kepada kita untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Siapa yang telah membeli gereja dengan darahnya sendiri? Tentu saja adalah Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 menyatakan bahwa Allah telah menebus gereja dengan darahnya yang kudus. Sebab itu, Yesus adalah Tuhan. Tentang Yesus, Thomas
murid Tuhan Yesus pernah berkata dan berseru kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Yesus tidak pernah mengoreksi ataupun menegur Thomas. Rasul Paulus di dalam surat Titus pasal 2 ayat 13 mendorong kita untuk menantikan kedatangan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, Bapa berbicara mengenai Yesus, tetapi tentang anak ia berkata, "Tatahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Di dalam kitab Wahyu, malaikat memerintahkan Rasul Yohanes untuk menyembah Allah saja. Wahyu pasal 19 ayat 10. Beberapa kali di dalam kitab suci, Yesus mendapatkan penyembahan. Ia tidak pernah mengingatkan orang-orang untuk menyembahnya. Jika Yesus bukan Tuhan, pasti dia akan mencegah orang-orang menyembahnya, seperti yang dilakukan malaikat dalam kitab Wahyu. Banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang keilahian Yesus. Alasan utama bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, karena jika dia bukan Allah, kematiannya tidak memadai untuk membayar hukum dosa dunia. Dia harus membayar kepada keadilan Allah. Hanya Allah yang mampu menanggung konsekuensi yang begitu berat. Hanya Allah yang bisa memikul dosa seluruh umat manusia. Kematian dan kemudian dibangkitkan kembali menunjukkan kemenangannya terhadap dosa dan maut. Tayangan ini sebentar lagi akan selesai, tetapi klaim Tuhan Yesus sebagai Allah sejati tidak akan pernah berakhir, melainkan sebuah pintu menuju refleksi dan perenungan kita secara pribadi, bahwa klaim tersebut adalah sebuah klaim yang akan teruji dalam kurun waktu yang panjang, teruji oleh sejarah, teruji oleh berbagai rupa-rupa pengajaran. Pernyataan Yesus mengenai keberadaannya sebagai Allah atau setara dengan Allah bukan hanya klaim dogmatis yang terperangkat dalam ayat-ayat kitab suci. Sebaliknya, klaim tersebut adalah inti yang berdenyut dari iman Kristen, memberikan arti pada setiap aspek kehidupan bagi jutaan bahkan miliaran jiwa yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Klaim tersebut menunjukkan bahwa pernyataan menekankan sifat Allah yang penuh kasih dan rela berkorban. Apabila Yesus adalah Tuhan, maka inkarnasinya menjadi manusia merupakan tindakan kasih yang begitu agung, suatu bukti nyata bahwa Tuhan tidak jauh dan tidak acuh, tetapi secara aktif terlibat dalam kesedihan, kebahagiaan, bahkan kelemahan umat manusia. Kematiannya di kayu salib dalam konteks ini berfungsi sebagai penebusan ilahi, sebuah penghubung yang menyatukan kembali manusia yang terasing dari penciptanya. Yang kedua, pernyataan ini mengharuskan sebuah tanggapan yang gratis. Jika Yesus benar-benar Tuhan, maka tidak ada posisi yang netral untuk diambil. Baik seorang menerima klaimnya dan menyerahkan hidupnya kepada kuasanya, atau menolak dan menganggapnya sebagai omong kosong dari orang yang tidak memiliki pengetahuan, pernyataan ini membagi sejarah menjadi sebelum dan setelah kedatangannya, sambil terus mendorong setiap orang untuk memikirkan siapa sebenarnya Sang Kristus. Yang ketiga, saudara, natur ketuhanan Yesus menjadi landasan harapan dan kepastian. Apabila Kristus adalah Allah, maka janji-janji mengenai kehidupan kekal, pengampunan dosa, kehadiran Roh Kudus, dan kedatangannya yang kedua kali merupakan janji yang pasti dan tak tergoyahkan. Ini menawarkan penghiburan di saat-saat sulit, kekuatan dalam kelemahan, dan tujuan yang melebihi batas kehidupan di dunia ini. Pada akhirnya, saudara, mengenai klaim Yesus adalah merupakan fondasi yang menjadi dasar bagi seluruh bangunan iman Kristen, sebuah ajakan untuk menjalin hubungan pribadi dengan Allah melalui Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sejati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.